Jangan ada sedikit pun kesombongan di antara kita. Lebih-lebih dosa yang paling banyak yang kita lakukan justru kepada orang yang dekat kepada kita. Orang tua kita, ayah ibu kita. Mungkin di antara kita tahun lalu masih sungkem kita dengan ayah kita. Mungkin tahun lalu kita masih bisa memegang tangannya. Mungkin di tahun lalu kita masih bisa mengecup keningnya. Tapi di hari ini kita lebaran hampa. Kita masuk rumah tidak mendapati orang tua kita. Kita tidak lagi bisa mencium tangannya. Tangan yang telah membesarkan kita, membimbing kita, berjuang untuk kita. Seluruh waktunya untuk kita, hartanya untuk kita. Yang tanpa pamrih membesarkan kita, tidak meminta balas budi dari kita. Beliau hanya senang dikalau kita hidup senang. Orang tua kita bahagia dikala kita bahagia. Makanya kita tak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Sampai ada seorang menggendong ibunya dari negeri Yaman sampai di tawaf. Ada satu sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Beliau mengikuti seorang anak yang menggendong ibunya tawaf 7 kali di Baitullah. Di tawaf pertama dia tidak mendoakan dirinya, dia hanya mendoakan ibunya. Ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, ampuni kesalahan orang tua kami ya Allah. Hanya itu doanya di dalam tawaf. Dia tidak berdoa apa-apa karena ngerti kedudukan ibunya. Di tawaf kedua pun demikian, dia mintakan panjang umur orang tuanya sampai 7 kali tawaf. Sa'i pun digendongnya, dipinggulnya ibunya dalam kondisi kaki yang hancur, berdarah-darah, membiru. Tak kala sudah didudukkan ibunya, ditahallulkannya, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya benar Umar, hal abirruha, apakah aku sudah termasuk anak yang bakti sama orang tua? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Qala la, kau belum bakti nae, bal ahsantaha, kau cuma berbuat baik, belum bakti. Wala bitalqatin wahidah, bahkan kau menggendong ibumu sampai kakimu hancur membiru. Kau belum bisa membayar kebaikan ibumu, walaupun sekedar tak kala mengejan ibumu di pembaringan melahirkan kamu, tak kala berusaha mengeluarkan kepala kamu. Taruhan ibumu adalah nyawa. Berapa banyak seorang ibu yang terkapar lemas di waktu melahirkan putra yang dicintainya, berjuang untuk keselamatan anak-anaknya. Selesai melahirkan, dia pendarahan, lemah, kemudian dia pun kehilangan nyawanya. Itu ibu kita. Bukan sekedar itu, tangannya menyentuh kita, memberikan air susunya untuk kita. Tulang kita menjadi kuat karena air susu ibu kita. Darah kita menguat karena air susu ibu kita. Makanya kita tak bisa membalas. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang tua kita. Ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayh, kata Nabi. Aku akan lepas tangan kepada orang yang durhaka sama orang tuanya. Aku tak mau memberikan syafaat. Makanya ada satu orang, dia datang kepada Rasulullah, merasa dia telah berbuat baik sama orang tuanya. Ya Rasul, li walidah, aku memiliki ibu ya Rasulullah. Anfiku alaiha, sudah aku cukupi segalanya ya Rasulullah. 10 kewajiban anak sudah dilaksanakan. Memberikan makan, memberikan minum, mendoakan, mengobatkan, bertutur kata yang lembut kepada orang tuanya, membimbingnya tak kala ke kamar mandi, tak kala orang tua tak mampu. 10 kebaikan sudah dilaksanakan. Ya Rasul, aku memiliki ibu, seluruhnya aku cukup ya Rasulullah. Cuman ibuku ini ucapannya kasar, menyakitkan hati ya Rasul. Maka Nabi pun mengatakan, addi haqqaha, pulang nae, ikam layanin mama ikam,
muliakan, agungkan, hormati. Tiba-tiba dia layanin ibunya, tak tahan dia beberapa bulan datang lagi kepada Rasulullah. Nabi, saya tidak tahan dengan ibu, ucapan ibu saya ya Rasulullah. Langsung Rasulullah marah. Beliau menatap anak tadi, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, lau qata'ta lahmaka ma addaita rubu'a haqqiha, demi Allah nak, seandainya badanmu kau cincang-cincang menjadi kecil, dimakan lagi oleh ibumu, ma addaita rubu'a haqqiha, kau masih belum membayar baktinya kepada ibumu. Walaupun sekedar seperempatnya saja, kau masih belum membayarnya. Ama ta'rif, apa kau tak tahu, kata Nabi, annal jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibumu. Tiba-tiba anak ini pulang, mendapatin ibunya, langsung dia simpuhkan kakinya ke lantai. Dia merangkak dengan dua kaki dan tangannya mendekati ibunya. Dia cium lutut ibunya, dirangkulnya kaki ibunya. Sambil menangis dia berkata, ya ummi, wahai ibuku, bidzalika amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah yang harus aku lakukan atas perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau di hari ini masih ada ayah kita, keberuntungan kita, cium tangannya dengan hormat, dengan takdim, cium keningnya, berlembutlah katalah kita kepadanya, pandang orang tua kita dengan cinta kasih. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadhara rahmah, tidaklah ada seorang anak yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan cinta, illa kataballahu la hajjatan maqbulatan mabrurah, kecuali ia ditulis haji yang makbul dan mabrur. Tidaklah ada seorang anak yang mencium tangan ayah ibunya dengan hormat takdim lebih utama daripada mencium hajar aswad. Ma min rajulin qabbala baina ainai wali man qabbala baina ainai walideh, barang siapa yang mencium di antara kening kedua orang tuanya, kaman qabbala atbatal Ka'bah, persis dia mencium pintunya Ka'bah. Wa kana lahu sitran minan nar, dia akan terhalang daripada pintu neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka, dia akan terdindingi daripada api neraka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selagi ada orang tua kita, lembutlah bertutur kata kepadanya, pandang, cium tangannya, cium keningnya. Jangan sampai kita terlambat. Berapa banyak seorang anak yang tak pernah mencium kening ayahnya, tak pernah mencium kening ibunya. Dia baru mencium sekali, cuman itu ciuman terakhir dia. Kapan? Berapa banyak seorang anak menangis di depan jenazah ayahnya, di depan jenazah ibunya. Dia rangkul orang tuanya sambil menangis, dia rangkul seakan-akan tidak mau berpisah, cuman dia menangis dan menciumnya di hari kematiannya. Kenapa tidak kita lakukan di waktu orang tua kita masih hidup seperti ini? Kita hari selesai hari raya, kita datangin orang tua kita, kita cium tangannya, kemudian kita minta ridho kepadanya. Dikala orang tua kita mengangkat tangannya, ya Allah, aku ridho kepada anakku, maka pasti Allah akan meridhoi kita. Moga-moga kita tergolong daripada anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita semuanya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah dan diampuni segala dosanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.